Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama ini kita akan menyiapkan terlebih dahulu game engine yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah games, yaitu Construct2. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload installer Construct2-nya terlebih dahulu di situs resminya Construct2 di skyra.com. Di sini teman-teman langsung scroll aja ke bawah, ada menu download Construct2. Teman-teman klik aja. Dan di sini juga udah tersedia beberapa versi dari Construct2-nya. Saran saya cukup download aja yang versi terbarunya dan pastikan versi yang teman-teman download adalah stable update, yang dimana artinya versi pada saat itu sudah stabil. Teman-teman klik dan langsung aja tekan tombol download yang ada di sini. Karena saya sudah menyiapkan setup installernya, jadi saya nggak nekan tombol download ini. Dan di sini juga ada yang bersifat opsional. Teman-teman bisa download yang namanya nw.js. Jadi nw.js ini dia itu nanti akan berfungsi untuk melakukan running dan juga debugging pada game kita. Tapi ini bersifat opsional ya. Teman-teman juga bisa pakai browser yang ada di komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau mendownload nw.js ini, bisa teman-teman dapatkan di skyra.com/nw.js. Oke, sekarang kita akan ke tahap instalasinya. Di sini sudah saya siapkan di folder Construct2. Di sini ada dua buah instalasi. Yang pertama adalah untuk Construct2-nya itu sendiri, dan yang kedua yang bersifat opsional untuk nw.js-nya. Kita double klik pada Construct2. Untuk tahap instalasinya cukup mudah seperti instalasi software pada biasanya. Di sini tinggal teman-teman accept aja, klik next, dan ini adalah directory penyimpanan installernya. Dan saya biarkan default aja, atau kalau mau dirubah juga bisa. Di sini saya biarkan default ya. Klik next, yes. Nah, di sini teman-teman bisa milih mau versi yang 32 bit atau 64 bit. Di sini ada juga menu yang auto detect, yang dimana artinya si Construct2 ini dia itu akan mendeteksi OS dari teman-teman semua. Jadi pilih yang auto detect aja. Klik next. Mau create desktop icon juga boleh, kalau enggak juga boleh. Di sini saya create aja. Dan klik next. Kemudian install. Oke. Di sini kita bisa langsung launch Construct2-nya. Kita klik finish, nanti akan otomatis terbuka si Construct2-nya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Construct2. Ini teman-teman klik not now aja. Jadi di sini adalah aplikasi Construct2 yang akan kita gunakan atau game engine yang akan kita gunakan. Nah, di sini teman-teman kalau mau bikin project bisa langsung create new project di sini. Teman-teman klik, kemudian di sini juga ada pilihan resolusi. Di sini bisa teman-teman pilih yang mau resolusi yang HD atau HD. Tapi saran saya cukup pilih yang empty project ini aja. Kemudian klik open. Oke. Pada tampilan ini, teman-teman akan disuguhi sebuah workspace atau tempat di mana teman-teman akan mendesain game teman-teman. Ini bisa teman-teman gedein dan besarin gini dengan cara tekan tombol kontrol dan juga scroll pada mouse. Kayak gini. Nah, kita juga bisa mengatur area putih ini, dinamakan canvas ya. Ini kita bisa atur dari window size di sini. Nah, window size itu yang ini. Kalau teman-teman perhatikan ada yang titik-titik ini. Area titik-titik ini adalah area yang akan tampil pada layar atau pada layar HP maupun layar laptop dan komputer.
titik-titik ini yang akan tampil di layar nantinya. Nah, untuk mengaturnya teman-teman bisa atur aja di window size. Coba kita ganti 900 misalkan. 900, 1000. Tuh, titik-titiknya akan cukup membesar juga ya sesuai ukuran. Dan untuk game yang landscape atau yang bentuknya itu tidur atau enggak tegak, landscape ya. Saran saya pakai resolusi dengan 1280,768. Resolusi ini adalah standar untuk Android atau mobile lebih tepatnya. Nah, ini juga bisa teman-teman terapkan juga kalau teman-teman klik di area kosong sini, menu yang ada di sini akan berubah. Oke. Dan di sini juga ada layout size sama margin. Layout size ini adalah area putihnya. Kalau tadi itu ada di menu view, ini teman-teman klik aja. Bagian window size itu adalah yang titik-titik ini. Nah, kalau layout size adalah area putih ini. Ini teman-teman atur sesuai dengan window size-nya. Kita atur 1280,768 juga. Oke, ini jadinya seperti ini ya. Nah, 1280 itu untuk ukuran X dan 768 itu untuk ukuran Y. Secara horizontal itu X, secara vertikal itu Y. Jadi X-nya itu sepanjang 1280 pixel dan Y-nya 768 pixel. Seperti itu. Dan untuk margin adalah jarak ini. Ada kayak sudut siku 90 derajat di sini. Ini ada di keempat sudutnya. Ini. Dan juga ini. Ini adalah area kosong yang teman-teman bisa gunakan untuk misalkan menyimpan objek yang tidak diinginkan untuk tampil di layar. Misalkan nih ada sebuah objek di tengah. Nah, nanti dia itu akan ada suatu event di mana si objek itu akan bergerak ke kanan atau ke kiri sampai keluar layar. Nah, itu bisa berada di area kosong. Ini juga teman-teman bisa atur marginnya atau disesuaikan dengan layout size juga nggak apa-apa. Seperti itu nanti juga akan jadi lebih luas lagi area kosongnya. Oke, jadi ini untuk pengantar sekilas di konstruktornya. Selanjutnya akan saya arahkan untuk menginstal si NWJS. Di sini teman-teman juga tinggal double klik aja. Hampir sama seperti instalasi konstruktornya, tinggal di next, install. Dan di sini ada opsi untuk install DirectX. Ini kita skip aja karena nggak kita perlukan. Kemudian klik finish. Oke. Oke, jadi si NWJS sudah terinstall dan fungsinya untuk apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi di sini akan saya beri contoh sedikit mengenai penggunaan si konstruktor. Di sini di area kosong, di bagian putih atau di luar, itu teman-teman bisa klik kanan, insert new object, atau kita ingin memasukkan sebuah objek pada game kita. Nanti akan tampil tampilan menu seperti ini. Mungkin ada beberapa yang nggak sama ya sama teman-teman, karena ada beberapa objek yang memang itu adalah support atau nggak jadi bawaan dari konstruktor. Seperti enhance sama sprite font ini, dia itu tambahan. Nah, teman-teman juga bisa menampilkan menu ini dengan cara double klik aja pada area kosong. Nanti akan otomatis tampil seperti ini. Oke, jadi untuk
memasukkan sebuah objek, misalkan itu sprite, itu misalkan ada sebuah tombol ataupun judul dari game yang akan kita gunakan, itu kita menggunakan yang namanya ini, sprite. Dan di sini juga kita bisa kasih nama, misalkan my sprite. Kemudian klik insert. Nanti kursor akan berubah jadi tanda plus. Ini teman-teman klik aja di area kosong dan akan muncul Windows Editor seperti ini. Nah, karena kita masih belum punya aset yang akan kita gunakan, jadi sementara kita akan menggunakan sebuah warna solid berbentuk kotak. Di sini teman-teman bisa klik di bagian kiri ada seperti cat. Ini teman-teman klik aja untuk fill, kemudian pilih warna yang teman-teman suka, terserah. Misalkan di sini saya pakai warna biru muda deh. Kemudian ada area kosong. Ini teman-teman kalau mau ganti terang juga ini diklik, kalau mau gelap juga bisa diganti. Teman-teman klik aja di bagian kotak ini, nanti akan otomatis terfill seperti itu. Kemudian kita close saja dan objeknya sudah akan tampil di kanvas. Nah, untuk melakukan runningnya, di sini teman-teman klik bagian view, preview browser. Kalau kita biarkan default, maka dia itu akan melakukan running pada browser default bawaan dari komputer teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada pilihannya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada NWJS. Kita pilih NWJS untuk melakukan runningnya. Kemudian kita klik tombol Run Layout yang ada di sini. Tunggu sebentar. Dan sudah tampil kanvas yang kita gunakan. Oke ya. Nah, jadi kalau teman-teman pakai NWJS enaknya seperti ini. Kita nggak pakai browser yang dari laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Seperti itu aja. Oke. Dan di Constructo, tiap objek itu kita bisa kasih behaviors atau kemampuan. Ini ketika teman-teman di blank menu kosong di sini, teman-teman klik aja objek yang pengen teman-teman tuju. Bisa langsung dari kanvasnya atau dari list objek yang ada di pojok kanan sini. Teman-teman klik aja. Kemudian di sini ada behavior. Ini tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, untuk menambahkan sebuah behavior, teman-teman klik aja di tombol plus yang ada di sini. Di sini juga udah ada cukup banyak bawaan behaviors yang bisa kita pakai dari Constructo. Misal kita di sini sebagai contoh kita gunakan egg direction. Kita add. Nah, kalau udah tampil di sini, berarti objek yang kita pilih sebelumnya sudah memiliki sebuah behaviors atau memiliki sebuah kemampuan. Ini kita close saja. Dan ini si objek MySprite ini dengan nama ini MySprite, dia sudah memiliki sebuah kemampuan bernama egg direction. Di sini bisa teman-teman lihat. Dan kalau kita run, si egg direction ini tujuannya ngapain sih? Kalau teman-teman klik atau tekan tombol arah yang ada di keyboard, itu bakal jalan si objeknya. Seperti ini. Jadi egg direction itu seperti pergerakan untuk sebuah mobil. Yang dia itu bisa bergerak ke semua arah. Seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk video pengantar dan juga instalasi Constructo pada video pertama ini. Nantikan tutorial selanjutnya pada video berikutnya dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.